Oke, sekarang kita masuk sesi tanya jawab dengan semua narasumber hari ini. Dan sepertinya sudah lumayan banyak pertanyaan yang masuk. Dan jangan lupa kalau mau nanya, silakan nulis pertanyaannya di kolom chat di live streamnya. Nanti akan dijawab sama para narasumber kami hari ini. Yang pertama pertanyaannya buat Mas Gumi dari Sukabumi Update. Apa kabar Mas Gumi? Kita ada pertanyaan dari Naufal Nawala Karsa yang bertanya bagaimana cara Sukabumi Update men-tackle kelemahan di bagian SDM Sukabumi Update. Apakah ada ekstensifikasi tertentu? Oke, terima kasih Mas Jason. Sebenarnya ini bukan masalah bisa nggak bisa, tapi mau atau tidak gitu. Kebetulan teman-teman di Sukabumi Update itu ingin bisa gitu. Kita bekerja keras mempelajari hal tentang teknologi digital yang baru ini, yang tentu berkaitan dengan jurnalisme. Kita juga diskusi dengan tim dari Anymind Asia tentang hal ini, bagaimana kita training, bagaimana kita mengimplementasikannya juga. Dan juga kita juga mempelajari konsep SEO, Search Engine Optimization, mulai dari tahap reporter, editor, sampai ship editor juga kita mempelajari SEO juga. Bahkan kita kayak bikin per week itu kita bikin kelas khusus, kita belajar tentang hal ini sih. Kita melakukan evaluasi juga, lalu kita menentukan target. Intinya sih kita ingin bisa, gitu sih Mas. Oke, terima kasih Mas Gumi. Oke, sekarang kita beralih ke Mbak Frederica. Ada pertanyaan juga nih, baru dari Mas Fazal. Dari Liz Hendriani Mix Marcon. Mbak Frederica bisa dielaborasi lagi tentang teknologi AMP. Oke, makasih banget Jason dan juga yang bertanya. Hai, untuk AMP sendiri, untuk yang belum tahu, ini tuh kepanjangan dari Accelerated Mobile Pages atau situs mobile yang lebih cepat. Teknologi ini open source kok, jadi komponen dan juga frameworknya itu bisa dilihat dan dicari di situs kami, yaitu amp.dev. Situs AMP biasanya itu user friendly dan memberikan pengalaman situs dengan loading instan, scrollingnya yang lancar dan juga smooth. Dan teknologi ini juga memberikan sebenarnya fleksibilitas untuk style dan juga branding yang media perlukan, jadi bisa disesuaikan dengan apa yang dimau. Anda juga bisa memiliki banyak lagi konfigurasi fitur yang sesuai dengan UX situs Anda. Jadi bisa dicek untuk selengkapnya di amp.dev. Dan kita juga di bawah video ini ada linksnya kalau ada yang ingin baca lebih lanjut mengenai semua program ini, baik itu AMP atau Design Accelerator, semuanya ada di links di bawah video ini. Silakan klik, atau kalau misalnya mau nanya sama kita langsung, boleh aja setelah sesi ini. Oke, sekarang kita beralih ke Pak Faryanda di Medan, dan mungkin Mas Gumi juga bisa jawab. Tapi Pak Faryanda, ada pertanyaan dari Yovita Arika Harian Kompas yang bertanya sejauh mana meningkatkan views, meningkatkan revenue untuk media online. Ya, terima kasih Pak Jason. Gimana tadi? Coba kurang apa pertanyaan tadi? Jadi peningkatan page views, apakah itu meningkatkan revenue juga di media online? Oh ya, jadi begini, Medan Post Online ini kan masih berproses, baru ada 5 bulan. Jadi itu pun walaupun 5 bulan, kami bersyukur kini banyak juga pihak-pihak dari pengiklan udah banyak menghubungi kami untuk bekerja sama. Namun kami belum siap untuk bekerjasama karena kami harus memperbaiki internal kami dulu. Dan kami sangat bersyukur sekarang Medan Post Online ini sudah memberikan warna baru bagi kami. Tadinya kami di bidang offline, sekarang di bidang online kan gitu. Teman-teman wartawan semua juga semakin semangat. Jadi ya sangat bersyukurlah kami setelah
setelah masuk ke jurnalistik bidang digital ini. Gitu Pak Jason. Amin, amin, amin. Oke, sekarang kita beralih ke Mas Gumi, Ya. supaya barangkali Mas Gumi bisa juga menjawab nggak ada peningkatan signifikan? Ya, sangat signifikan sekali sih ya, kalau terutama dari segi page view-nya juga, dari segi revenue-nya juga yang kita dapat juga. Aku bisa misalnya ambil contoh, kita ambil dari Januari 2020 sampai dengan Mei, itu peningkatannya, katakanlah Januari itu kita bisa dapat sekitar 2 juta view, lalu Februari itu naik 2,5, dan Maret itu sampai peningkatannya sangat drastis banget, 4,6 juta view, April 5 juta, sampai Mei 5 juta, dan sekarang makin berkembang juga. Gitu sih, Mas. Oke, Mas Gumi, terima kasih. Pak Varian bisa ikut dulu. Oke, sekarang kita beralih ke Mbak Kania. Kania, ada pertanyaan di sini dari Liz Hendriani, majalah Mix Marcom, yang bertanya sejauh mana pentingnya inovasi di organisasi untuk bekerja lebih agile menghadapi perubahan lingkungan bisnis media. Dan bukan habis itu mungkin kita bisa nanya sama yang lain, tapi Mbak Kania dulu. Ya, terima kasih Jason, dan juga terima kasih tadi pertanyaannya. Seberapa penting? Pastinya penting. Inovasi itu di tengah perubahan yang begitu dinamis dalam lingkungan bisnis media saat ini. Inovasi itu ibaratnya darah dalam organisasi, sehingga kami melihat bahwa inovasi itu adalah sesuatu yang perlu selalu didukung. Dan kalau berkaitan dengan, kalau kemudian dikaitkan dengan agility itu adalah kecepatan dalam beradaptasi. Nah, kalau buat kami sendiri ya, ini resep buat organisasi kami, tapi mungkin buat organisasi lain berbeda. Tapi kalau buat kami yang paling penting adalah bagaimana kami terus buka mata, buka telinga, kerja kreatif, dan juga membuka ruang untuk itu, gitu, ruang untuk ide-ide dari grassroots, karena itu yang paling penting. Sehingga ketika kami terlibat dalam proyek GNI Design Accelerator adalah bagaimana caranya untuk membuka ruang yang lebih luas lagi bagi semua untuk bisa ikut berkontribusi, berpartisipasi, mengeluarkan ide-ide dalam rangka inovasi. Nah, tentunya harapannya agility itu sesuatu yang kemudian bisa kita pelajari begitu ya, dengan banyaknya ide yang muncul dari grassroots perusahaan sampai dengan ke atas. Kurang lebih sih seperti itu sih, Jason. Tapi itu lagi-lagi resep yang masih bisa terus berubah. Setiap organisasi tentunya menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Oke, mungkin sekarang kita nanya, pikiran rakyat juga agility sesuatu yang penting untuk pikiran rakyat. Ya, betul sekali. Sebetulnya tantangan yang paling utama untuk mengubah kebiasaan di perusahaan kami yang terbiasa dengan habit cetak, tantangannya adalah seperti kita ketahui bahwa mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun itu lebih sulit daripada menciptakan kebiasaan baru seperti itu. Memang tidak mudah untuk membuat jurnalis yang terbiasa bekerja untuk cetak kemudian untuk digital seperti itu. Ada banyak cara untuk mengubah habit itu sebetulnya. Salah satu solusi yang bisa kami bagi dengan teman-teman di sini adalah bahwa kami melakukan 3 bulan latihan menulis intensif untuk platform digital agar wartawan, agar penulis, agar konten kreator bisa terbiasa menulis cepat dalam kuantitas yang banyak, kemudian juga tetap berkualitas. Setelah itu baru belajar tentang SEO, tren, big data, dan lain-lain. Yang paling penting juga adalah bahwa kami harus membuat keputusan dengan cepat. Lalu untuk masalah kreativitas, sebaiknya mungkin bisa diterapkan juga di tempat lain, bahwa kita harus lebih banyak mendengar saran dan masukan dari rekan-rekan kita di perusahaan yang usianya jauh lebih muda, karena mereka lah sebetulnya pengguna masa depan kami seperti itu. Jason. Ya, terima kasih Yusuf. Barangkali Mbak Anissa juga bisa ada saran nggak misalnya atau pendapat mengenai inovasi
ya maksudnya ya pertanyaan yang sama mengenai agility di newsroom. Kalau di E27 gimana? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Kalau kita bicara tentang agility in the newsroom, menurut saya ini salah satu yang kita alami, kami sendiri mengalami adalah pastinya di awal tahun ini ketika COVID terjadi, di mana kami benar-benar harus membuat suatu keputusan yang cepat mengenai bagaimana masa depan kami sebagai perusahaan. Dan kalau menurut saya di sinilah pentingnya kita punya skill dan mindset seperti layaknya seorang product developer. Karena begitu kita berada dalam situasi yang tidak nyaman seperti ini, kita ibaratnya dalam kepala ini kita sudah punya template untuk bisa bergerak dan memikirkan, oke, kalau gitu selanjutnya kita harus berbuat seperti apa. Jadi karena itu skill dan mindset untuk bisa berpikir seperti product developer itu penting sekali. Oke, terima kasih Anissa. Sekarang kita beralih ke Pak Faryanda lagi. Pak Faryanda, ada pertanyaan mengenai dukungan tim. Apakah dibutuhkan tim yang cukup besar untuk menjalankan program tersebut, yaitu yang Audrey? Apakah itu dukungan timnya penting? Ya, terima kasih Pak Mas Jason. Semua kegiatan, semua yang ada di tim kami Medan Post ini semuanya harus dalam bentuk tim, Pak Jason. Karena nggak bisa kita parsial, terpisah-pisah. Mereka harus kompak seluruhnya. Namun kami agak sedikit ada punya masalah. Kebetulan saya kan tadinya dicetak di offline, kemudian bermigrasi ke online. Rata-rata tim kami sudah berumur, sudah di atas 40. Kemudian saya berpikir ini nggak bisa dibiarkan seperti ini. Ini sekarang kami sudah meng-hire atau menerima anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang baru tamat, yang umur 22, 23, untuk bergabung ke Medan Post Online. Dan mereka sangat semangat. Akibat semangat anak muda ini, yang tadinya senior-seniornya tadi ikut semangat. Saya kadang-kadang tersenyum sendiri. Pagi-pagi saya sudah buka Medan Post Online, sudah ada yang publish jam 7 pagi, jam 8 pagi. Saya kirain yang publish itu anak-anak muda, malah bukan. Wartawan senior yang dicetak. Karena kan kemarin saya gabungkan wartawan dicetak sama di online, saya gabungkan dulu sebelum kami menerima yang anak-anak muda. Sekarang syukur saya sudah menerima sekitar 5 orang anak-anak muda dan kompak semua, yang umurnya 17-18 tahun, yang paling tua 21 tahun. Dan mereka sangat mobile. Luar biasa. Mereka tidak mau hanya diam. Pagi sudah bergerak. Saya pagi-pagi semangat betul nih kami sekarang ini dengan adanya Medan Post Online ini. Dan saya pun sekarang sudah berniat untuk tidak hanya di online saja, saya juga berniat membuat seperti audio visual news yang kemudian sudah saya siapkan ini perangkat-perangkatnya. Kemudian nanti kami akan berusaha untuk apps TV. Nah, itulah apa kami rencanakan. Karena ini semangat semua, Pak Jason. Mereka semua luar biasa. Saya pun nggak nyangka seperti ini, ya kan? Karena mungkin itu tadi, karena COVID tadi itu mereka banyak jarang masuk kantor, tapi mereka bekerja dari rumah atau dari tempat-tempat mereka duduk nongkrong, mereka kerja terus. Untung saya bersyukur tawaran Mbak Ilona ini kepada saya terima. Kemarin waktu Mbak Ilona menawarkan kepada saya sekitar bulan 12 tahun lalu, saya masih ragu-ragu. Kenapa saya ragu? Karena kemampuan tim saya ini apakah mereka menerima dari model offline ke online, kan gitu. Ternyata mereka sangat luar biasa, malah senang. Mereka minta semua bisa publish. Saya yang khawatir. Saya benar-benar khawatir karena semangat ini kan kita harus jaga juga kan. Kita harus perhatikan juga undang-undang IT ini kan. IT ini kan harus kita pelajari dulu. Jangan sembrono, karena kita pun harus paham tentang apa ini kan, aturan-aturan di online ini. Dan mereka pun sudah paham juga. Udah tiap hari kami selalu berdiskusi di kantor malam-malam sama wartawan. Tapi yang anak-anak muda ini tetap dia betul-betul luar biasa. Sulit saya ngikutinnya. Sama kan saya malah khawatir, ya kan? Semua diberitakan. Aduh, ini luar biasa nih kan gitu. Dan saya
ya dengan ada online-nya juga saya sangat bersyukur Pak Jason, karena kemarin saya dapat dapat WA dari beberapa advertising untuk bekerja sama. Cuma saya sudah sampaikan sama Mbak Ilona, sabar dulu Pak katanya. Sabar ya udah, saya sabar dulu. Ya kapan saya harus harus take off ini nih sedang saya tunggu-tunggu nih. Kapan saya harus karena ini teman-teman semua yang sudah senior pun yang sudah sekitar hampir 60 pun ikut juga semangat. Aduh, senangnya saya. Sekarang kami istilahnya kayak baru punya mainan baru kami ini. Jadi semuanya semangat. Kalau kemarin kan agak stagnan lah kan, karena mungkin dapat beritanya jam 7 pagi, cuman nanti malam baru dibuat beritanya. Kalau sekarang enggak, berebut-rebut, asal terlambat aja mempublish komplain. 15 menit terlambat komplain. Bos, ini udah 15 menit kok belum dipublish juga. Kan lumayan kan. Jadi saya sangat senang, mereka juga semangatnya luar biasa dan mudah-mudahan ini berdampak positif kepada grup Medan Post. Dan Amin. Ini juga saya juga terus saya nggak sampai di online, saya sudah sampaikan sama Mbak Ilona yang supaya kami akan membuat audio visual news dan apps TV. Dan saya kantor saya sedang saya perbaiki semua untuk menjadi tempat-tempatnya di mana untuk studio-studionya udah saya bangun ini. Lagi kerja sebenarnya nih di mana saya duduk nih, posisi tukang lagi kerja nih. Untuk mudah-mudahan nggak kedengaran nih kan. Ya itulah dia semangat itu, saya sangat bersyukur. Alhamdulillah semangat itu luar biasa dan berdampak positif bagi kami. Dan tim ini makin solid dan makin kompak. Dan saling yang mana celah yang lemah mereka saling tutup menutupin, nggak seperti biasanya lebih banyak termenung, lebih banyak menunggu. Sekarang nggak, mereka lebih banyak hunting news dan saya sangat senang, bahkan saya pun semangat ke kantornya lagi kan. Kemarin kan lebih banyak work from home ya kan, sekarang saya lebih banyak mendingan saya lama di kantor daripada lama di rumah. Itulah dia dampak positif yang sangat-sangat positif untuk kami yang ada di Medan Post cetak dan Pak. Ya, benar. Waktu saya wartawan muda saya juga gerak cepat. Tapi ya memang kalau udah berumurnya berubah semua. Oke, sekarang kita beralih ke Sheena. Sheena ada pertanyaan juga mengenai Design Accelerator. Tapi yang cukup sederhana. Apakah sorry Sheena, we're moving to you. I forgot to change languages here. There's a quick question here, Sheena, about whether or not the design thinking program is going to continue with COVID happening. So we have launched a phase 2, as I spoke about in my presentation, that we're taking the entire design sprint online as a 10-week curriculum, and ECHOS has designed that with collaboration with Metro as well. So we have currently 4 publishers going through the process. The only thing is that we want to be able to come back again with learnings from this online and remote exercise and share it wider with the ecosystem. So for that purpose, you'll hear more from us in September, October on how we can scale some of these trainings from the online process. Oke, thank you. Semoga Mbak Citra dia Prasuti itu menjawab pertanyaan, tapi phase 2 masih jalan online. Oke, another question for Sheena from Mohammed Duyan Pratio from Detik. Is there a specific quota to join the subscriptions lab publisher applications? And as of now, how effective is a subscription model plan in Indonesia? So first, I'll take the quota for the lab itself. The applications are open till the 7th of August, and we have 8 publisher spots currently. And we're looking, because APAC, unlike some of the other regions, is very diverse in its maturity, as well as different kinds of existing subscription strategies. We're looking at 2 cohorts, one sort of the larger publishers and 2 digital natives. Jason, should I stop and then you want to translate? No, just go ahead. We don't have much time left. So just okay, and lastly, I think we've seen tremendous results from Subs Lab in North America, close to about 50+% increase in
subscriber base as well as revenue. So we're hoping to bring similar sort of results through the 8 publishers by the end of this year. There are no particular success stories within Indonesia or otherwise. We've seen Compass share their examples as well. So we're hoping that we can actually come back to APAC wider on the success stories post the lab. Okay, great. Thanks. And then Irene, we'll move over to Irene because we do have one question for you about the leadership program and other leadership program. What's going on with it? Like, how can other media join? This is a question from SWA Magazine. What's the info on that? So when we envisioned the leadership program, we were very much focused on creating a class of fellows who would meet and become friends and also support each other. It's much harder to do that now that we have travel restrictions and we just can't meet in person in the way that we did when the fellowship started. So we are looking at other ways to share those learnings. And I would just say we don't have any concrete plans yet, but we know that we want to continue to do this work, and we will be consulting with our current fellows to input into how we can take the learnings and develop a leadership program in the future. Great, thank you Irene. Oke guys, kini kayaknya waktunya sudah habis, tapi semua links, misalnya kalau mau ingin tahu lebih banyak mengenai Subscriptions Lab, ada link di bawah. Kalau mau apply, bisa apply lewat link yang di bawah video ini. Dan semua informasi semua program yang dibahas hari ini juga bisa dibaca lebih banyak di bawah di linksnya.